Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa bahan ya, termasuk APF vektor, terus kemudian tentang zat padat gitu ya, tentang material padat seperti apa. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sifat mekanik. Apa sih sifat mekanik itu? Jadi sifat mekanik itu adalah sifat yang menyatakan kemampuan suatu bahan atau komponen untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada bahan atau komponen tersebut. Apa aja sih yang termasuk dalam sifat kategori sifat mekanik? Ada kuat atau strength ya. Jadi kuat atau strength itu kemampuan suatu logam untuk logam itu menahan gaya yang bekerja atau kemampuan untuk menahan deformasi. Sedangkan ulet, kita udah pernah membahas, ulet itu daktil, logam dapat dibentuk dengan tarikan tanpa menunjukkan gejala putus. Seperti contohnya yang pernah saya contohkan, kerupuk melempem, itu daktil, ulet. Ketangguhan, tautness, kemampuan suatu logam untuk dibengkokkan beberapa kali tanpa retak. Itu tautness, tangguh. Artinya seseorang yang tangguh itu kan dibengkokin, dikasih masalah berkali-kali dia tetap kuat. Nah, itu tangguh gitu contohnya kalau dikaitkan dalam kehidupan seperti itu. Jadi dibengkokin lain. Jadi dilubangi dengan paku, seberapa kuat dia tahannya gitu. Kemudian getas atau brittle ya. Getas atau brittle itu seperti kalau dalam ini di luar bahan. Itu contohnya ini apa namanya? Kerupuk yang renyah ketika di kita remukkan itu langsung hancur, itu brittle, getas gitu. Terus kemudian getas itu contohnya juga kaca yang sekali dilempar langsung remuk hancur. Terus keramik itu juga termasuk sifatnya brittle. Ketahanan mulur, nah resisten, jadi sampai berapa lama sih dia ditarik itu kemudian terus putus, itu mulurnya sampai berapa lama. Ketahanan lelahnya juga. Elastis, kemampuan logam untuk kembali ke bentuk semula tanpa mengalami deformasi plastis akibat gaya yang bekerja. Elastis misalnya seperti karet gitu ya, ditarik kembali ke asal. Dan dia tidak mengalami kerusakan. Kita akan belajar apa sih deformasi plastis itu nanti ya. Kerusakan lah, atau deformasi itu kerusakan yang terjadi pada benda tersebut. Kalau karet, apakah dia rusak ketika ditarik terus kembali lagi? Nah, kalau misalnya dia tidak rusak, tidak mengalami deformasi plastis dan kembali ke asal akibat gaya yang bekerja, maka dia termasuk sifatnya elastis. Jadi elastis itu bukan hanya bisa ditarik, tapi dia bisa kembali ke asal. Itu bedanya sama kayak mulur gitu. Kalau mulur bisa aja mulur kayak malan. Malan tuh bisa mulur kan. Kalau kita berbicara tentang malan, malan itu bisa mulur, ditarik mulur. Tapi ketika kita nggak tarik lagi, dia nggak akan kembali ke asal. Berarti dia nggak elastis. Seperti itu. Itu pengaitan terkait pengertiannya ya. Nah ini, strength, kemampuan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material itu menjadi patah. Menerima tegangan artinya bisa dengan ditarik, bisa dengan ditekan, strength itu kekuatannya untuk melihat itu. Dan ujinya ada uji tekan, ada uji tarik juga. Kekerasan tadi terhadap penekanan atau identasi atau penetrasi tadi, dia kuat gitu ya, meskipun ditusuk dengan paku, dia ketahanannya seberapa lama sih ditusuk dengan logam lain. Ini pengertian-pengertian dulu ya di slide ini. Terus kekakuan atau stiffness tadi, kemampuan untuk menerima tegangan tanpa mengakibatkan terjadinya deformasi. Ibaratnya kayak ketangguhan gitu, mirip sama ketangguhan sih. Plastisitas, untuk mengalami deformasi plastik tanpa mengalami kerusakan. Elastis, plastis, elastis. Nah, itu nah. Ketangguhan ini kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan kerusakan. Yang tadi sebenarnya yang pengertian di awal tuh lebih mudah untuk kita pahami ya. Ini saya ambil pengertian dari beberapa teori. Silakan kalian ambil yang
mudah untuk dimengerti. Saya rasa yang pertama itu yang jauh lebih mudah dipahami. Yang slide kedua tadi terkait dengan ketangguhan, meskipun dibengkok-bengkokkan berkali-kali gitu ya, kan artinya dikasih sejumlah energi berkali-kali, dia tetap tidak mengalami kerusakan. Artinya tangguh, tahan banting gitu loh. Ibaratnya sama kayak manusia diberikan masalah yang bertubi-tubi berkali-kali, tapi dia tetap tangguh gitu. Dia tetap bertahan, tetap tidak mengalami tidak goyah gitu ya. Hatinya tidak goyah, jiwanya tidak goyah, dia tetap tangguh dengan pendiriannya. Tetap teguh dengan pendiriannya, itu adalah toughness atau tangguh. Sama dengan logam tadi. Logam tersebut misalnya dibengkok-bengkokkan berkali-kali, dia tetap tidak mengalami kerusakan, dia berarti punya sifat tangguh atau toughness. Perlahan kecenderungan logam menjadi patah bila menerima beban dinamik yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisnya. Nah, lelah. Kecenderungan logam menjadi patah bila menerima beban dinamik yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastisnya. Ada beberapa benda yang dia punya batas elastis sendiri-sendiri. Nah, fatigue itu, kelelahan itu, logam itu menjadi patah bila menerima beban dinamik yang besarnya jauh di bawah batas kekuatan elastisnya gitu ya. Sehingga dia mengalami patah, lelah, fatigue terkait dengan kekuatan elastisnya. Kemudian melar tadi mulur ya, sama dengan mulur itu. Mengalami deformasi plastik bila badan relatif dilakukan dalam waktu yang lama pada suhu yang tinggi. Otomatis kan mulur, biasanya kan agak meleleh. Resilient, yaitu melar tadi ya, mulur. Kemampuan material untuk menyerap energi tanpa mengalami terjadinya deformasi plastik. Ini yang umum sih ini ya, yang tadi itu. Keras, toughness, ini yang mungkin yang bisa kalian pahami lebih mudah dibandingkan dengan yang di bawahnya itu, terkait dengan pengertian beberapa sifat mekanik yang perlu kalian ketahui. Ada strength tadi, kekuatan, kemudian ulet, ductile, ketangguhan, toughness, keras, hardness, getas, brittle, ketahanan mulut, creep resistant, ketahanan lelah, fatigue, elastis atau plastis, itu terkait nanti elastis, plastis di situ. Kemudian kita selanjutnya masuk ke yang berikutnya. Sebentar. Nah ini ya. Terkait dengan sifat mekanik dan uji mekanik bahan. Jadi dalam proses mendesain produk, ketika memilih material itu harus diperhatikan sifatnya. Dari material tersebut itu sifatnya apa sih? Sehingga pada saat digunakan itu tidak mengalami kegagalan, misalnya saja deformasi yang berlebihan atau patah. Deformasi itu apa sih? Deformasi itu perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik. Artinya mengalami kerusakan lah gitu ya. Sudah cacat gitu istilahnya. Deformasi itu dia mengalami suatu kegagalan. Nah, sifat mekanik seperti yang tadi disampaikan di awal, ada kekuatan, keuletan, kekakuan, kelentingan, ketangguhan, kekerasan, ketahanan terhadap impak, kekuatan fatigue, ductile, terus kemudian apa tadi? Ductile, ductile itu ulet ya, brittle dan lain-lain. Nah, pengujian mekanik itu perlu dilakukan untuk mengetahui tadi sifat-sifat dari bahan kita itu sebenarnya kekuatannya berapa sih? Dia tahan terhadap gaya berapa newton sih sehingga akhirnya dia rusak gitu. Jadi kita ngambil sampelnya terus dicek gitu ya, kekuatannya berapa, terus kekerasannya bagaimana. Bukan semua, jadi intinya diambil sampelnya untuk diuji, dilihat kekuatannya berapa, sehingga pada saat proses pembangunan bangunan yang sebenarnya sudah pede gitu ya, karena bahannya sudah benar-benar kuat sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu perlu dilakukan yang namanya pengujian mekanik, pengujian terkait dengan sifat mekanik tadi. Jadi proses pengujian untuk mengetahui sifat mekanik dari suatu material. Sebenarnya di jurusan material itu akan lebih banyak dibahas tentang ini. Kita hanya fokus ke umum-umum saja. Kalau di material, di teknik material, bukan teknik kelautan ya, teknik material itu lebih detail tentang material A, B, C, bagaimana ininya apa, tingkat kekuatannya seperti apa dan lain sebagainya, itu di teknik material.
Nah, sifat mekanik itu dapat diketahui dari uji tarik. Jadi biasanya yang dilakukan itu uji tarik, uji tekan. Sepertinya di Jember masih belum ada ya alat ujinya. Kalau di Surabaya sudah ada. Uji tarik, tensile test, uji tekan, compression test. Nanti mungkin kalian bisa lihat link proses uji tarik ya. Saya kasih link di YouTube tuh banyak bagaimana sih proses berlangsungnya uji tarik itu seperti apa, uji tekan itu seperti apa gitu ada. Nah ini ya, jadi misalnya materialnya seperti ini gitu. Awalnya dia tidak ada necking seperti ini ya, atau membentuk kayak leher kan kayak gini. Ini namanya necking gitu. Tidak ada seperti ini awalnya biasanya. Biasanya materialnya itu ini setelah berkurang kan. Ketika sudah ditarik, ketika mengalami uji dia ketarik ini contohnya spesimennya. Misalnya ini spesimennya. Nah ini ya. Misalnya dia mengalami di uji tarik, ditarik kan. Jadi ditarik ke atas, ditarik ke bawah. Nanti lama-lama namanya ditarik itu kan kayak karet tes gitu ya. Artinya sejauh mana dia akhirnya putus gitu. Bedanya apa tarik tekan? Iya, satunya ditarik, satunya memang ditekan gitu. Nah, uji tarik otomatis kalau ditarik itu dia akan ada terlihat bagaimana pertambahan panjangnya setelah ditarik. Pengujian uji tarik, jadi batang uji itu ditarik dengan gaya tarik yang naik secara perlahan-lahan. Jadi nggak langsung dikasih beban yang jebret gede gitu, enggak, tapi perlahan-lahan ditarik. Jadi itu nanti tergambar juga grafiknya itu di komputer gitu. Alatnya itu sudah sampai ke arah situ, mengetahui ada grafik yang muncul ketika proses itu dilakukan, termasuk pelan-pelan tadi itu ada muncul langsung grafiknya. Jadi selama pengujian yang diukur itu adalah gaya tariknya atau P-nya dan pertambahan panjangnya atau delta L yang terjadi. Otomatis kalau ditarik kan bertambah panjangnya. Nah ini dia hasil pengukuran ditampilkan berupa grafik beban dibanding dengan pertambahan panjang atau grafik tegangan berbanding regangan teknik. Maka perlu diubah ke grafik tegangan regangan sebenarnya. Engineering stress ya tuh. Jadi tegangan ya, tegangannya berapa sih? Kita udah ngebahas sebelumnya tentang tegangan dan regangan. Tegangan itu beban ditambah dengan luas dada gitu ya, yang kemarin sudah kita bahas terkait kalau kamu punya tekananmu besar tapi dadamu itu besar, maka jadinya tegangannya atau stresnya itu menjadi kecil. Tapi kalau bebannya itu besar sementara dadamu itu kecil, maka stresnya akan menjadi besar. Kalau lupa rumusnya bisa dikaitkan dengan fenomena tegangan atau stres dalam kehidupan. Sedangkan regangan itu pertambahannya berapa dibandingkan dengan panjang mula-mula. Pertambahan panjangnya berapa dibanding dengan panjang mula-mula, itu regangan. Meregang itu kan kayak melebar gitu. Itu untuk pengujian uji tarik. Sedangkan pengujian tekan dilakukan pada material yang sifatnya getas. Kalau getas ditarik kan nggak mungkin lah langsung putus saat itu juga. Jadi jadi nggak bisa semuanya itu ditarik dan ditekan gitu ya. Dilihat materialnya ini seperti apa. Misalnya materialnya ini material yang mulur, ya udah berarti dilakukan uji tarik. Oh material kalau yang uji tekan ini materialnya material yang getas, contohnya misalnya kayak keramik. Nah berarti ini diuji tekan lebih tepat gitu ya. Diuji tekan lebih tepat. Jadi material ulet tidak menunjukkan patah tiba-tiba. Sebelum ini kalau ulet kan daktil ya, kalau material ulet kan yang ditarik. Kalau tekan kan kalau ditekan kan tidak menunjukkan patah tiba-tiba. Nah, sebelum pengujian, dimensi material diukur dengan teliti. Spesimen diletakkan pada mesin pengujian, perhatikan bahwa sumbu spesimen harus segaris dengan sumbu mesinnya, seperti itulah. Terus kemudian ada beban, terus ada A0 per A0 itu luas mula-mula. Jadi tegangan itulah ya F per A0. Ya, tegangan stres ini loh, F per A0.
Pengujian tarik atau tensil test. Pengujian tarik ini mudah, tidak mahal, namun spesimennya rusak ketika diuji. Pasti ya, namanya sampel pasti akan rusak ketika diuji. Standarnya ASTM, diperlukan mesin pengujian, mesin uji tarik. Nah, mesin uji tarik ini memberikan gaya tarik pada spesimen, bukan gaya tekan, karena namanya saja uji tarik. Mengukur perubahan panjang. Merekam reaksi material ketika ditarik, output adalah kurva gaya VS perubahan dibanding perubahan panjang. Jadi P dibanding dengan delta L-nya. Ya gini. Jadi perubahan panjang dari yang L0 terus kemudian menjadi L, delta L-nya berapa, perubahan panjangnya itu berapa, itu yang diamatin. Nah, ini prosesnya ketika necking, udah mulai ini necking. Nanti kita amatin di kurva ya. Proses waktu terjadinya leher ini proses yang mana yang ditunjukkan di kurva itu nanti kita pelajari bersama. Jadi rekaman proses dari awal tarikan hingga putus itu ada direkam di komputer dalam bentuk kurva. Seperti tadi dibilang di sini, outputnya adalah kurva gaya atau P dibanding dengan perubahan panjang atau delta L. Tuh. Nah ini ya, ini alat mesin uji tariknya. Semoga suatu saat kita bisa punya ini. Saat ini yang punya itu ITS ya, yang kampus sudah besar. Ini, jadi tensin spesimen. Jadi spesimennya, tuh di sini nih rekamannya. Load dial motor door kontrolnya di sini, pengukur tegangannya di sini. Ini spesimennya ditaruh di sini. Jadi spesimennya nggak besar-besar amat, cukup sampel yang mau dipakai aja. Data uji tarik, data spesimen itu maksudnya data sampel ya, sampel yang mau dimasukin itu berupa diameter, berapa sih diameternya, terus luas penampangnya berapa sih, karena bentuknya biasanya kan lingkaran. Kenapa diameter? Karena bilangnya bentuknya lingkaran. Terus setelah diameter, luas diketahui lah akhirnya luas penampangnya berapa. Dari diameter itu kan ketahuan luas lingkaran berapa. Terus panjang awal kan kayak tabung ya, itu kan kayak tabung, bentuknya kan kayak tabung ya. Coba kita perhatikan ini kan kayak tabung bulat terus panjang, itu kan kayak tabung bentuknya. Jadi yang diukur pertama kali adalah lingkaran itu. Bentar. Ibaratnya kayak tabung tadi itu ya sih. Bentar, dulu. Pakai mouse. Misalnya seperti ini deh. Jelek ya, nggak kayak tabung. Intinya dalam, kalau bentuknya, saya cari tabung dulu kali ya, gambar tabung dulu ya. Intinya kalian tahu lah ya bentuk tabung itu seperti apa. Jadi intinya di dalam tabung itu kan ada yang atas tuh ada lingkaran, atas bawah ada lingkaran, terus ini panjang. Nah, yang perlu diketahui dulu adalah diameternya. Diameter untuk mengetahui luasnya ini berapa, baru dan panjang awalnya berapa. Ini panjangnya dari atas ke bawah itu panjangnya atau L0-nya. Kemudian itu data awal, data sampel atau spesimen. Nah, kemudian data yang didapat dari mesin, data yang seperti apa nantinya adalah besar gaya yang diberikan. Kita mau ngasih gaya berapa, itu nanti tercantum dari mesin. Kemudian perubahan panjang yang terjadi itu yang terbaca dari mesin. Jadi sebenarnya gampang sih, dan kalian akan cepat bisa mengetahuinya jika alatnya sudah ada gitu. Seperti ini. Yang penting kalian bisa membaca caranya, terus membaca grafiknya juga. Jadi yang muncul itu adalah data tegangan, data tegangan VS regangan, atau kalau hasil perhitungan itu munculnya tegangan VS regangan. Tapi gaya data yang muncul di mesin, kali lagi, data yang muncul di mesin itu adalah gaya VS perubahan panjang. Jadi datanya cuma itu doang yang muncul. Terus mengetahui tegangan dan regangannya gimana? Masukin rumus gitu. Karena kan sudah ada rumus tuh.
Tegangan teknik berarti F dibagi A0. Terus tegangan tekniknya berarti delta L per L. Gitu ya. Delta L perubahan panjang dibagi L mola-mola. Seperti itu ya. Nah, proses necking. Ini ketika ditarik ya. Tegangan terus kemudian necking. Necking itu di sini ketika dia mulai membentuk yang leher itu. Setelah itu baru fraktur atau rusaklah spesimen itu. Jadi sekali lagi data yang muncul yang terbaca oleh mesin itu adalah gaya berbanding dengan perubahan panjang. Kemudian kita hitung dari grafik yang ada itu, kita hitung kan ini grafik yang didapat dari mesin. Kemudian grafik hasil perhitungan kita hitungnya dari sini dengan menggunakan rumus ini, rumus yang pernah saya share terkait dengan kehidupan itu. Tegangan dibagi dengan luas penampang, tegangan hidup dibagi dengan luas dada menerima masalah itu seperti apa. Tuh. Kemudian ini kan awalnya L0-nya ini ya L0 ini di kayak L0 panjang awalnya ini alatnya yang menjepit lah ya, alat yang menjepit gitu. Awal mula L0 terus kemudian terjadilah proses penarikan pelan-pelan hingga akhirnya muncul seperti ini. Necking itu mulai membentuk ini loh, apa sih, ya kayak leher ini dah, membentuk kayak leher gitu kan. Sudah mulai berubah bentuk itu necking, tapi belum patah. Jadi necking itu proses perubahan bentuk yang terjadi sebelum terjadinya fracture atau patah. Habis itu terjadilah patah, rusak gitu ya, seperti ini. Jadi ini elastis deformation sampai di sini, fracture, necking di sini, rusaknya di sini lah. Terbaca di sini. Jadi kalian nggak usah bingung nanti ini nanti gimana ya apa namanya, buat grafiknya gimana. Grafik itu udah langsung terbaca. Grafik seperti ini udah muncul gitu ya, udah muncul di sono. Ada yang muncul langsung stresnya langsung muncul. Ada yang langsung muncul. Terus tapi biasanya yang muncul itu adalah gaya plus perubahan panjang. Nah, ketika sudah memasukkan stres dan strain tadi, nah muncul grafik seperti ini, buat grafik seperti ini kan. Nah, slope-nya itu menggambarkan stres atau strainnya, modulus yangnya. Ini kan lurus, sampai lurus terus akhirnya bengkok. Nah, ketika sampai lurus ini itu sudutnya itu yang modulus slope-nya, kemiringannya. Nah, ini deformasi elastis. Untuk metal yang diberi gaya tarik berlaku hukum Hooke, tegangan proporsional dengan regangan pada daerah elastis. Deformasi di mana hubungan tegangan dan regangan adalah proporsional dinamakan deformasi plastis. Tegangan dan regangan. Ini daerah linear, regangan maksimum. Kemudian di sini itu necking-nya tadi. Sini terjadi ultimate tensile strength. Modulus elastisitasnya jelas yang kemiringan ya. Modulus elastisitas itu kemiringannya tadi. Terus daerah linear ini regangan maksimum. Titik luluh di sini sudah mulai luluh. Artinya kalau lurus terus kan dia masih bentuk masih linear. Setelah akhirnya dia mulai luluh tapi belum ke arah necking. Habis itu dia baru necking, habis itulah fracture atau putus gitu. Ini ya, modulus elastisitas atau yang modulus merupakan ukuran kekakuan bahan atau ketahanan material terhadap deformasi elastis tadi. Deformasi itu kan perubahan bentuk dari yang baik menjadi kurang baik, tapi prosesnya itu prosesnya elastis gitu ya. Masih proporsional. Tegangan dan regangannya itu masih proporsional. Jadi deformasi elastis itu sifatnya tidak permanen. Jika beban yang telah diberikan, loading kemudian dihilangkan, dia akan kembali ke bentuk semula. Jadi
ketik modulus elastisitas yang jelas apa sih namanya? Ini akan berada di sini ya, deformasi elastis itu. Sebelum terjadinya necking, jadi sebelum terjadinya necking, kalau misalnya tegangannya itu dihentikan, bebannya itu dihentikan, tariknya itu dihentikan, maka sebelum titik luluh ya, intinya sebelum titik luluh itu dia masih bisa kembali ke bentuk semula, masih bisa tidak rusak lah, apa sih namanya, unloading. Jadi misalnya beban yang telah diberikan loading kemudian dihilangkan tiba-tiba, nggak dilanjutkan gitu, benda itu akan kembali ke bentuk semula. Elastis, deformasi, elastis ya. Deformasi tadi kan berubah dari bentuk yang kurang baik menjadi dari yang baik menjadi kurang baik. Tapi sebelum terjadinya titik luluh itu, sebelum terjadi ke proses sampai patah, sebelum rusak, dihentikan proses bebannya itu yang diberikan, tegangan yang diberikan itu dihentikan sehingga dia kembali ke bentuk semula. Namanya elastis itu kembali ke bentuk semula. Jadi perbandingan antara tegangan dan regangan itulah yang disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, perbandingan itu kan bisa dilihat dari ini kan, deformasi elastis artinya terjadi di modulus Young itu tadi. Apa perbandingan itu kan tadi kemiringan toh? Kemiringan yang ini nih, lurus seperti ini. Nah, ini. Berarti kan sampai sini sebelum terjadinya titik luluh. Modulus elastisitas ini kampus tak? Bentar dulu sana dulu. Room temperature elastis dan shear moduli and Poisson ratio for various metal alloy. Jadi ini gambarannya ya, beberapa modulus elastisitas atau perbandingan tegangan dan regangan dari beberapa material. Ada material aluminium, bass, copper, magnesium, nikel, steel, titanium, tungsten itu ada hasilnya sudah masing-masing ya. Ini modulus elastisitas. Tangan modulus di sini. Ini kan masih scan modulus between origin strain, perbandingan antara strain and stress. Ini ya, modulus elastisitas. E logam lebih rendah dari E keramik, namun lebih tinggi dari E polimer. Kita coba baca lagi ya. Ini temperaturnya. Ini temperatur. Nah, ini adalah modulus elastisitasnya. Modulus pada logam semakin tinggi temperatur, semakin rendah elastisitasnya. Bisa dipahami nggak? Pada logam, semakin tinggi temperatur, semakin rendah elastisitasnya. Ketika terus dipanaskan, dia akan mulur terus dan susah untuk kembali ke asal. Ingat, elastisitas itu artinya kembali ke bentuk semula. Kemampuan dia untuk kembali proporsional antara tegangan dan regangan sehingga dia bisa kembali ke bentuk semula. Jadi pada logam semakin tinggi temperatur, maka elastisitasnya kan semakin rendah. Kemampuan dia untuk balik ke bentuk semula kan semakin rendah. Tuh. Jadi E logam itu lebih rendah daripada E keramik, namun lebih tinggi daripada E polimer. Polimer itu kayak karet. Coba deh. Kalau karet itu, Mbak perhatikan ya, modulus elastisitas E logam itu lebih rendah kemampuan baliknya daripada E keramik, namun lebih tinggi dari E polimer. Polimer itu malah lebih susah elastisitasnya. Kalau suhunya semakin tinggi, ya dia semakin meluluh kan, semakin luluh, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Karet dipanasin misalnya, apa iya dia bakal kembali ke bentuk semula? Polimer itu karet contohnya. Kemudian ada deformasi plastik. Ketika material berdeformasi melewati daerah elastis, ya, hubungan tegangan dan regangan sudah tidak proporsional lagi. Hukum Hooke di situ tidak berlaku.
hukum Hooke itu kan kayak pegas ya, pegas. Ingat nggak hukum Hooke itu? Hukum Hooke itu kan kayak pegas. Jadi balik gitu ya, apa sih, kayak pir gitu ya, kayak pir balik lagi, itu elastis namanya kan. Nah, ketika sudah melewati fase deformasi elastis, maka hubungan tegangan dan regangan itu sudah tidak proporsional. Hukum Hooke tidak berlaku. Jadi intinya nggak elastis, nggak bisa elastis sudah. Kalau sudah melewati itu nggak bisa elastis. Material akan mengalami deformasi plastik. Titik di mana garis pada kurva tegangan-regangan mulai tidak linier dinamakan batas proporsional atau titik P. Deformasi plastik bersifat permanen, artinya jika beban dihilangkan, material tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi ini kan, ini ya, kalian perhatikan yang lurusnya begini, strut gitu ya. Lurus linear, ini kan linear, tidak bengkok gitu loh. Kalau ini kan sudah hampir bentuk kurva. Perhatikan yang linear yang bentuknya tegang gitu, kayak tegang ya, bentuk tegak lurus kayak gini, linear. Itu masih masuk deformasi elastis. Tapi ketika sudah mulai bengkok, hampir membentuk kurva, itu dia plastik. Jadi batas elastis plastik itu di sini. Ini elastis, masih bersifat elastis. Artinya kalau misalnya berada di sebelah sini, sebentar. Gimana cara mewarnainya ya? Nah, kalau masih berada di wilayah sini, sebelah sini ya, ini kan berarti masih masuk wilayah elastis. Belum ada melengkung gini loh. Masih linear. Ini kan masih linear garisnya. Belum kayak membentuk kurva. Jadi kalau misalnya sebelum sampai di titik sini, bebannya itu dihentikan, dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Namun lewat dari beberapa titik aja di sini, terus tiba-tiba bebannya dihilangkan, dia tidak akan kembali ke bentuk semula karena dia sudah masuk ke plastis, sudah luluh. Titik luluh itu di P ini ya. Titik batas proporsional itu di sini. Di sini terjadi elastis, di sini plastik gitu. Jadi intinya kalau manusia mungkin ya, manusia misalnya mau bertobat, tobatnya itu masih bisa diterima. Ini dia masih bisa kembali seperti manusia semula, seperti manusia yang tanpa dosa intinya. Ketika belum meninggal gitu misalnya. Ketika sudah meninggal ya udah tobatnya nggak diterima. Misalnya seperti itu bahasanya. Jadi elastis plastik. Sekali lagi elastis itu secara bahasa aja elastis itu kembali ke bentuk semula. Plastik itu ya udah dia mulur, plastik gitu ya, mulur. Kalau batasnya gimana sih Bu cara membedakannya? Ini loh, kalian perhatikan ketika dia tegak lurus linear seperti ini, garis kayak gini, belum membentuk kurva, belum membentuk melengkung, itu berarti dia masuk di elastis. Kalau sudah mulai melengkung garisnya, dia sudah mulai masuk di titik plastik gitu ya, antara tegangan dan regangan. Sekali lagi, stress atau strain ini kita buat. Kalau mesin bacanya biasanya hanya mesin itu bacanya gaya sekaligus pertambahan panjang. Sisanya strain and stress itu kita cari sendiri, dihitung sendiri secara manual, perhitungan matematika. Dan itu gampang, tadi rumusnya sudah ada kan. Nanti kita coba ya belajar hitung-hitungannya. Nah ini ya. Nah ini lebih jelas ya terkait dengan tadi daerah elastis dan daerah plastisnya itu lebih jelas ini. Deformasi elastis, deformasi plastis. Ini E ya. Ini E, ini plastis. Udah mulai begini. Nah, jadi ini daerah elastis. Ini sudah melengkung kayak gitu, udah mulai batas proporsional. Baru di sini sudah masuk di daerah plastis. E plastis, E elastis. Nah, jadi dalam proses terjadinya elastis dan plastis itu kan otomatis ada yang di dalam situ kan berarti mengalami perubahan ya. Dalam struktur logam tersebut ketika dia sudah berubah ke arah plastis, otomatis kan dia berubah dari strukturnya. Ada mekanisme dislokasi di situ. Pergeseran tempat, entah atom-atomnya, ion-ionnya itu mengalami pergeseran. Nah, mekanismenya seperti yang pernah dijelaskan di sebelumnya, sepertinya pernah udah dijelaskan tentang dislokasi ya. Cacat-cacat kristal itu kan sudah pernah dijelaskan sekilas tentang dislokasi itu seperti apa. Jadi perpindahan posisi, misalnya yang seperti ini, tarik hingga sampai ke fase plastis, dia mulai berbentuk seperti ini, mulai mengalami perubahan bentuk gitu. Ini struktur mikronya sebelum dan sesudah deformasi
plastis, sekali lagi plastis. Kalau elastis dia masih belum rusak. Deformasi yang artinya apa ya? Deformasi rusaknya apa ya? Deformasi yang masih bisa dikembalikan ke awal, bentuknya masih bisa dikembalikan ke awal lagi. Nah, ini sebelum deformasi seperti ini, rapat 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 rapat. Setelah deformasi plastis itu kan seperti ini. Tuh, bentuknya beda. Ini dilihat dari struktur mikronya lewat mikroskop gitu ya, diamatin sebelum dan setelah terjadi deformasi plastis. Ini sifat mekaniknya, derajat deformasi. Jadi kekerasannya otomatis dia semakin apa namanya? Semakin namanya derajat deformasi kan ketika deformasi plastiknya terus dilanjutkan, jadi terus ditarik sudah terjadi deformasi plastis, sudah melewati fase itu, masih terus ditambah beban, sehingga kan lama-lama kerasnya kan berkurang. Nah, makanya di sini kekerasan itu mana ya? Keuletan ya. Iya, keuletannya ini, kekuatannya meningkat, kekerasannya juga meningkat. Jadi bila logam yang terdeformasi dipanaskan kembali seiring dengan naiknya temperatur, sekali lagi, logam yang sudah terdeformasi dipanaskan kembali seiring dengan naiknya temperatur, maka yang terjadi atom-atomnya akan memiliki energi yang mulai menata diri agar dapat bebas dari tegangan. Atom-atom akan membentuk kristal baru yang tidak terdistorsi atau rekristalisasi. Yang kedua, sejumlah atom terutama di sekitar dislokasi yang terjadi proses perusakan tadi itu atau batas butir mulai membentuk inti kristal baru. Kemudian atom lain ikut bergabung, inti menjadi makin besar, kristal mengalami pertumbuhan. Dengan terjadinya rekristalisasi akan terjadi penurunan kekerasan atau kekuatan dan naiknya keuletan. Ini cold work, pengintian mulai. Ini pada suhu ini ya. Pada suhu segini yang terjadi adalah ini. Proses penginti dimulai. Inti mulai tumbuh, rekristalisasi selesai. Kristal makin besar tapi juga makin ulet. Jadi kekerasannya menurun. Kekerasannya menurun, kekuatannya menurun dan keuletannya menjadi naik. Mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan sifat mekanik dan uji mekanik biar kalian mudah memahaminya. Kalau terlalu panjang takutnya nanti malah bingung. Silakan dibaca dan didengarkan berulang-ulang rekaman yang saya bikin ini, materi yang saya bikin. Nanti silakan diskusi di classroom. Untuk Mekban ini belum ada tugas. Nanti tugasnya yang kimia dasar dulu tugasnya. Ada praktikum. Nah, untuk slide 21 hingga selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.